अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में वक्त बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में तू लगा ले महीने चार अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में वक्त बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में बातें वो बताते हैं ईमान और यकीन की करते हैं मेहनत أين ألف حسنة وكل حسنة عشرة أضعاف وما عند الله من المزيد. قالوا أن فقط يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rahim ibu kita menyempurnakan anggota tubuh. Setetes air mani, kemudian segumpal darah dan segumpal daging telah membalut tulang. 3 kali 40 hari sempurna bentuk tubuh ini manusia. Memasuki bulan kelima Allah kirimkan malaikat untuk meniupkan ruh. Rata-rata dalam rahim ibu 7 bulan 10 hari, ada yang 7 bulan juga, 10 bulan, rata-rata 9 bulan 10 hari saya maksudkan. Bahkan ada juga yang 7 bulan saja. Maka dengan izin Allah lahirlah manusia ke dunia ini. Di dunia hadirin untuk apa kita hidup di dunia ini? Maka Allah katakan, Tabarakalladzi bi'ilmihi ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi masa antara untuk menyempurnakan tugas, menyempurnakan kerja. Kemudian nanti pada fase yang ketiga di surganya Allah untuk menyempurnakan nafsu kita. Wa fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Jadi Allah izinkan kepada kita untuk menyempurnakan nafsu kita sepuasnya. Kapan? Di surga. Bukan di dunia ini. Di dunia enggak mampu kita menyempurnakan nafsu, ada batasan-batasan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan Allah katakan. Untuk di surga kulu washrabu hani'an. Makanlah, minumlah seenaknya. Bima aslaftum bil ayyamil khaliyah, karena kalian capek pada hari-hari di dunia ini dengan penuh perjuangan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Orang Pakistan juga sering menyampaikan peribahasa dunia me kam, kabar me aram, jannat me inam. Dunia me kam, dunia tempat kita kerja. Kabar me aram, kubur tempat kita tidur, istirahat. Jadi tidurnya orang beriman di mana? Di kubur. Nanti di akhirat jannat me inam. Segala kenikmatan akan diberikan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad SAW beda dengan umat yang terdahulu. Umat dahulu hanya diperintahkan untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan mereka, mengikuti cara nabinya, mengamalkan agama secara keseluruhan. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW sama dengan para nabi, selain menyempurnakan agama juga membawa agama kepada orang lain. Maka Allah katakan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang beriman, masuklah Islam kamu secara sempurna, secara totalitas. Imannya, muasyarat, muamalah, akhlak. Kita sempurnakan itu agama. Kemudian yang kedua, dan Allah katakan tadi, udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dunia untuk menyempurnakan agama, jangan sampai kalian satu detik pun juga mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kemudian yang kedua, karena tidak akan datang Nabi Muhammad SAW, tugas ini umat, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Jadi selain menyempurnakan agama ini umat diperintahkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menolong agama Allah?
Beberapa tahun yang lalu ketika istimewa di Pakistan, saya hadir. Presiden pemain kriket terkenal di Jakarta, di Pakistan, yang sekarang menjadi Perdana Menteri, dia hadir. Oleh masyarakat dari Taskil, Imran Khan ikut ke keluarga Allah Subhanahu Wa Taala, berawal 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Dia katakan, saya nggak mampu untuk keluar karena saya sibuk sekali sekarang, apalagi menjadi pelatih kriket. Ini permainan yang dicintai, digandrungi oleh masyarakat Pakistan, India, dan negara-negara Commonwealth, Bangladesh, Australia, Malaysia, dan lain sebagainya. Maka dia katakan, saya nggak ada waktu untuk keluar tadi. Tapi alhamdulillah dalam kehidupan saya ini, saya sudah banyak membantu agama. Apa yang kamu kerjakan? Saya bangun masjid, alhamdulillah. Begitu saya membantu pondok pesantren, bangunkan rumah yatim piatu. Begitu pula saya banyak membiayai anak yatim. Dan bahkan sekarang ini saya sedang bangun rumah sakit Islam. Jadi dengan bangun rumah sakit, bangun masjid, membantu pondok pesantren dan lain sebagainya tadi, itu Imran Khan merasa sudah membantu agama. Maka masyarakat katakan, Imran Khan, sampai sekarang kamu belum membantu agama. Kamu hanya membantu umat Islam. Kamu belum membantu Islam, tapi baru membantu umat Islam. Bisa dipaham tuan-tuan? Kalau sudah paham, selesai bayan kita. Jadi beda membantu umat Islam dengan membantu agama Islam. Membantu umat Islam berpahala, ngasih makan berpahala, bangun masjid juga berpahala, walaupun sebesar sarang burung saja lah, buat kena timah juga di surga. Begitu pula memberi makan pada anak yatim piatu dan sebagainya berpahala. Tapi bila katakan, wahai Imran Khan, apa yang kamu kerjakan sekarang, kamu baru membantu umat Islam, belum membantu Islam. Membantu umat Islam berpahala, tapi kapan Nusul telah datang pada kita kalau sudah membantu agama Islam? Maka beliau katakan, saya heran, belum pernah saya mendengar ulama bilang begini. Bagaimana? Maka masyarakat kita katakan, Imran, kamu membangun masjid berpahala, tapi membangun masjid itu apakah kita membantu Islam atau membantu umat Islam? Umat Islam bisa sholat tanpa masjid. Nabi katakan, ju'ilat lil ardi masjidan wa tahuran, dijadikan untukku dan umatku ini bumi masjidan, untuk tempat sholat, wa tahuran, dan untuk bersuci. Jadi kalau ada di sebuah perumahan masjid tidak ada, jangan ada alasan kita tidak sholat berjamaah, tetap kita sholat di lapangan dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas dengan membangun masjid tadi, kenapa masjid dibangun? Untuk Islam atau umat Islam? Untuk siapa Pak? Umat Islam. Supaya umat Islam jangan kehujanan, jangan kepanasan. Bahkan masjidnya kita kasih kipas angin, kita kasih AC lagi dan sebagainya. Supaya umat Islam yang sholat di masjid tadi merasa adem. Jadi dengan bangun masjid kita membantu apa? Umat Islam. Begitu pula pondok pesantren, kiai bisa mengajarkan santrinya di pondok rumah dia atau di bawah pohon bisa. Tapi kenapa dibikinkan pondok? Bukan untuk Islam, untuk santri, untuk umat Islam, supaya santri jangan kehujanan dan sebagainya dibuat. Begitu pula rumah sakit Islam. Yang kita obati di rumah sakit Islamnya apanya Pak? Jasmani kita kah? Umat Islam kah? Atau yang kita sembuhkan tadi Islamnya Pak? Mungkin ada orang ke rumah sakit Islam datang, Pak dokter, kenapa ya setiap malam kok saya tahu sholat tahajudnya lemas sekali, nggak bisa. Apa obatnya? Tidak kan? Jadi rumah sakit Islam dibangun adalah untuk umat Islam. Nah hadirin, kapan dikatakan ini umat membantu Islam? Intan surullaha yang surkum, yaitu dengan kerja dakwah. Kita jumpai orang sampaikan kalimat la ilaha illallah, bawa kepada sholat, kepada amal-amal yang lain. Ini berarti membantu Islam. Jadi pertolongan Allah pada ini umat sejauh mana umat mau membantu Islam. Nah hadirin mereka Subhanahu Wa Taala. Jadi para sahabat Nabi kebanyakan konsentrasi bagaimana kehidupan ini digunakan untuk membantu Islam, membantu Islam.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kerja dakwah ini selama kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, kita tidak menggalakkan kumpul duit sama jamaah untuk membangun rumah sakit, untuk membangun masjid dan sebagainya. Tidak salah, tidak salah. Tapi konsentrasi kita selama kita 40 hari bagaimana ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah, maka inilah kerja umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita membantu agama Islam. Dan Allah jamin walaupun Nabi tidak akan datang lagi, kalau ini umat terjun dalam ini kerja, pasti nusratullah akan datang kepada kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji bagi orang yang sabar dalam ujian ini, maka dia diampunkan dosa dia. Tapi kalau orang sabar dalam perjuangan agama, selain dosa dihapuskan, juga nanti ada 3 bonus lagi. Allah katakan dalam Al-Quran, la tublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul min qablikum wa alladhina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dalam ayat yang lain Allah katakan, berikan kabar gembira kepada hambaku. Hamba yang mana? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mendapatkan musibah dalam kehidupan ini, kita bersabar, dosa kita diampunkan. Tapi ayat sebelumnya Allah jelaskan tentang wala taqulu lima yuqtalu amwatun bal ahyaakum wa ahya'un lakin la tash'urun. Tapi jangan dikira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka mati, tapi mereka hidup, cuma kalian tidak mengetahui. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana kalau mereka dalam perjuangan agama, jadi orang yang mati dalam perjuangan agama Allah, meninggal dunia, maka bonusnya lain lagi. Selain diampunikan dosa, ulaika salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Jadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selawat, rahmat, dan juga akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersabar dalam mengamalkan agama, diampunkan dosa. Tapi bersabar dalam perjuangan agama, nanti selain diampunkan dosa, akan diberikan selawat oleh Allah, rahmat tercurah senantiasa, dan hidayah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa itu hidayah, Pak? Maka hidayah adalah yang pertama kita serahkan, yang berhak memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, kita mendoa. Kemudian yang kedua, supaya dapat hidayah, kita minta betul-betul dari hati kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah kepada orang yang di hatinya ada keinginan, ada inabah. Dan yang ketiga patokannya, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, Al-Quran. Kemudian yang keempat, wa in tuti'u tahtadu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari semakin dekat dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 ini yang pertama kita mendoa, doa dengan lisan tapi dengan hati juga kita iringi. Yang ketiga baca Al-Quran, ikut kehidupan Al-Quran. Dan yang keempat ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'u tahtadu. Kalau kamu ikut dia, ikut Rasulullah, kamu akan dapat hidayah. Dan hadirin, finishing touch-nya atau sentuhan terakhir supaya hidayah datang, Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berkorban di jalan kami ini, kami akan berikan hidayah kepada mereka. Jadi hidayah tidak akan datang kepada kita ini tanpa kita berkorban. Bersedia insyaallah. Kemudian pengorbanan itu apa? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, la tublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti 3 kali pasti ini akan diuji oleh Allah fi amwalikum, dalam harta kalian. Dalam membawa agama, harta Abu Bakar habis, harta Khadijah habis dan sebagainya. Yang kedua fi anfusikum, dalam jiwa kamu. Sumayyah terbunuh, begitu pula Bilal disiksa dan sebagainya. Banyak sekali sahabat Nabi yang korban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian jadi diuji oleh Allah harta kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita karena sakit dan lain sebagainya.
Tapi yang terakhir lagi Allah katakan, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina amanu wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kamu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La tubulun bi amwalikum wa anfusikum, akan diuji oleh Allah dalam harta dan diri. Wala tasma'unna, kamu akan diuji telinga kamu, akan mendengar minal ladzina utul kitab, dari orang ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, orang-orang yang pintar, intelektual. Wa minal ladzina asyraku, dan orang musyrik yang lain yang tidak ada keilmuan dalam diri mereka, menyembah berhala dan lain sebagainya. Jadi ujian-ujian dalam dakwah ini senantiasa ada dalam harta dan diri. Dan yang ketiga adalah telinga kita atau perasaan. Jadi apa? Perasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah, maka Allah katakan wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar diuji telinga kamu tadi, dihinakan dan sebagainya, maka fa inna dzalika min azmil umur. Itulah perkara yang sangat dikuatkan. Jadi hadirin, ujian datang daripada Allah, harta kita, diri kita, juga nanti perasaan kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mengorbankan hartanya habis. Abu Bakar habis, begitu pula Khadijah dan sebagainya habis. Begitu pula mereka mengorbankan nyawanya, Sumayyah, Bilal dan lain-lain sebagainya. Banyak yang meninggal dunia. Tapi itu ringan mereka hadapi. Yang paling berat adalah kamu akan diuji telinga kamu oleh Allah dengan suara-suara yang tidak baik daripada orang yang pintar dan juga orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi ujian berupa perasaan yang paling berat. Para sahabat Nabi di Mekah korban harta. Begitu pula orang Ansor korban juga harta, juga diri mereka juga korban. Bahkan nyawa mereka siap. Tapi ketika sampai kepada ujian yang ketiga, hampir-hampir mereka tidak lulus. Hampir-hampir tidak lulus. Bagaimana hampir-hampir tidak lulus? Besok Nabi SAW meninggal dunia. Hari Ahad Nabi bentuk rombongan menghadang tentara Romawi yang akan menyerang kota Madinah. Pimpinannya Usamah bin Zaid. Maka Nabi SAW tadi setelah bentuk rombongan musyawarahkan, Nabi pilih amirnya siapa? Usamah bin Zaid. Hadirin Allah, ketika ditunjuk Usamah bin Zaid menjadi amir, itu tamparan berat betul bagi sahabat, tamparan berat. Karena Usamah bin Zaidnya umurnya 17 tahun saja, dan ayahnya hamba sahaya, Zaid bin Harithah. Ibu beliau Ummu Aiman. Zaid orangnya putih, Ummu Aiman orangnya hitam, dan Usamah ini kayak ibunya. Jadi hamba sahaya, belum pernah mimpin peperangan, tapi justru ketika Nabi sakit yang dipilih siapa? Usamah bin Zaid. Berat betul para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seakan-akan mereka tidak terima, tapi ini perintah Nabi SAW. Cuma hanya ngomong satu salin, bagaimana Pak Amir kita ini Usamah bin Zaid, bukan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ngomongnya kan. Malah anak muda seperti ini. Mereka nggak berani ngomong dengan Nabi SAW langsung, tapi antara mereka saja. Tapi akhirnya ada yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi marah. Nabi naik mimbar. Beliau katakan, siapa yang tidak menyukai keamiran yang saya bentuk Usamah bin Zaid, berarti dia tidak menyukai ketika saya memilih ayahnya sebagai amir, Zaid bin Harithah, pada tahun ke-8 Hijriah dalam perang Mu'tah tersebut. Maka Nabi katakan, innahu la khaliqun bil khalifah, innahu la khaliqun bil imarah. Dia yang paling pantas untuk menjadi amir. Jadi diamiri oleh anak muda tadi, perasaan sahabat betul-betul berat betul. Akhirnya ketika ditarget begitu, akhirnya siap pun mereka siap berangkat, diambil oleh orang baru. Nabi katakan berangkat cepat-cepat. Diberangkatkan sore itu juga. Ternyata pagi hari Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal, tapi rombongan sudah dibentuk. Usamah bin Zaid serahkan panji kepada Abu Bakar, nitip sebentar untuk ikut dalam pemakaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai 3 hari pemakaman Nabi SAW, juga khalifah telah dibentuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar katakan, yang daftarkan namanya dengan Usamah harus berangkatkan. Kalau enggak berangkat, akan saya keluarkan dari rumahnya tersebut. Karena sudah daftar. Maka para sahabat Nabi katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
kami siap berangkat, tapi tolong ganti amir kami, gantikan amir kami. Sampai itu pun mereka masih ingin digantikan amirnya tersebut. Maka Abu Bakar marah, dia katakan, saya tidak akan merubah keamiran yang telah dibentuk oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkat sahabat Nabi taat, akhirnya Allah berikan kemenangan yang luar biasa, Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, ceritanya panjang. Jadi Usama bin Zaid mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam orangnya kekar, jalan kaki 1 bulan, nggak berhenti, bisa, makan pun sedikit saja. Bahkan sampainya di Madian sana pindahkan batu yang besar bisa pindahkan batu yang besar. Diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah katakan, dan Nabi Musa berdakwah membawanya agama. Ternyata Bani Israel banyak menantang Nabi Musa alaihissalam. Allah katakan kepada ini umat, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina a'dzaw Musa fabarra'u mimma qalu. Wahai orang beriman, jangan kamu menyakiti Rasulmu Muhammad sebagaimana Bani Israel menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Fabarra'u mimma qalu, maka Allah sucikan beliau daripada tuduhan-tuduhan berbuat zina dan sebagainya tadi. Wa kana indallahi wajha, dan Nabi Musa adalah orang yang betul-betul ternama, bukan berbuat yang diharamkan. Jadi aneh hadir. Ini umat diperintahkan oleh Allah jangan menyakiti Rasulnya sebagaimana Bani Israil menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Yang disakiti Nabi Musa itu apanya, Pak? Kalau badannya nggak bisa, baru tampar sebentar gitu aja udah mati nih, nggak bisa menyakiti Nabi Musa, nggak bisa. Tapi Allah katakan jangan kau menyakiti Nabi Muhammad sebagaimana Bani Israil menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Apa yang disakiti hadir? Perasaan adalah perasaan. Nabi Musa alaihissalam dakwah. Karun yang tadinya sepupu beliau juga, bahkan ikut Nabi Musa ternyata, tapi akhirnya setelah jadi kaya nyimpang, membelok. Satu saat ini Karun panggil perempuan tercantik, penzina. Dia katakan, kamu saya kasih duit banyak. Kerjanya apa? Ketika Nabi Musa ceramah di depan kaumnya, kamu tanya, wahai Musa, zina itu berhukum apa? Zina itu hukumnya apa? Ya tentu Nabi Musa mengatakan haram. Setelah mengatakan haram, kata itu, bukankah kamu berzina dengan saya, wahai Musa? Jadi itu perempuan betul-betul merusak bagaimana Nabi Musa. Itu perempuan mengaku Nabi Musa telah berzina bersama dengan dia. Badannya nggak disakiti, hartanya juga nggak habis Nabi Musa, tapi yang disakiti adalah perasaan. Bagaimana seorang ulama kalau disakiti hatinya tersebut. Begitu pula hati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang menyakiti kadang-kadang bukan orang lain, anak buah sendiri. Allah firmankan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam tadi. Jangan kamu menyakiti Rasulmu sebagaimana Bani Israil menyakiti Nabi Musa. Jadi yang disakiti adalah perasaannya. Anak buah, satu orang telah dibunuh oleh keponakannya sendiri, dan keponakannya berpura-pura mencari siapa pembunuh paman saya, nangis di keliling kampung, paman saya terbunuh dan sebagainya, dan nggak ada yang tahu. Akhirnya ketika sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, munajat, ya Allah, bagaimana cara menyingkap ini pembunuhan? Allah katakan, wahai Musa, sembelih itu sapi. Nanti pukul itu badannya mayat tadi dengan bagian daripada itu sapi, dengan tulangnya kan. Maka Nabi Musa suruh, kalian kan minta pembuktian siapa yang bunuh. Ini Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Antas bahu bakaratan yang penting nyembelih sapi. Terserah gemuk kecil dan sebagainya. Sudah gitu aja potong sapi. Tapi mereka bertanya, wahai Musa, sapi yang mana? Allah yang berkata bakaratan. Qala tatakhuduni huzwa. Qala, Allah katakan tidak, bahwa ini ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa katakan itbahu bakaratan, sembelih sapi. Mereka bertanya, wahai Musa, sapi yang mana? Maka Allah katakan, sapi yang la dzalulun wala tathil harf. Sapi pertama yang tidak muda juga tidak tua, pertengahan. Kemudian yang kedua, setelah itu ditanya lagi,
Sapi yang bagaimana? Allah katakan sapi yang nggak pernah digunakan untuk meluku, juga nggak pernah digunakan untuk mengambil air. Karena biasanya kincir air digerakkan oleh itu sapi. Masih tanya lagi. Maka Allah katakan, sembelih itu sapi tadi. Sapi yang mana? Jadi yang pertama tadi sapi yang nggak tua, nggak muda. Yang kedua kuning tapi menarik dipandang mata. Yang ketiga sapi yang tidak pernah digunakan untuk meluku, juga tidak digunakan untuk mengambil air. Hadirin Allah, ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini menyakitkan hati Nabi Musa alaihissalam. Kita punya santri kiai, belikan saya coto. Contoh yang campur atau daging saja. Terserah kamu. Nanti contoh yang di Makassar atau yang di Pangkep sini. Pertanyaan banyak. Jadi pusing kepala Nabi Musa. Sebagaimana kita punya istri. Kalau istri kita dipaham, dek, rebuskan air, dek, rebuskan air. Maka itu istri paham. Lalu rebuskan air untuk bikin kopi. Cepat sekali dia rebus. Ini kopinya, silahkan. Senang gitu. Ada istri yang masya Allah rebuskan air untuk apa bang? Ya untuk minum kopi, bukan untuk mandi. Baik, kopinya kopi apa? Kopi tubruk kah? Kopi tabrak kah? Terus kopi tubruk. Gulanya berapa? Terus disajikannya bagaimana? Apakah pakai tapis atau tidak? Jadi pertanyaan istri ini menyebabkan sudah hampir setengah jam airnya belum direbus-rebus juga. Itu kan sakit hati suami tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kerjaan Bani Israil menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Allah katakan jangan kamu menyakiti perasaan Nabi Muhammad sebagaimana Bani Israil menyakiti perasaan Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang Allah. Jadi pengorbanan yang paling berat nanti kita dikorban diuji oleh perasaan kita tersebut. Perasaan kita. Berjuang sudah 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. Islam mulai tersebar. Kemudian Nabi mimpi mengerjakan umrah. Maka Nabi katakan saya mimpi bahwa kita akan masuk Mekah untuk melaksanakan umrah. Nanti setelah umrah selesai, muhalliqin atau muqassirin. Apakah digundur rambutnya atau dipotong rambutnya sebagian saja. Maka ketika Nabi beritakan kepada para sahabat, gembira betul mereka. Karena sudah 6 tahun dilarang masuk kota Mekah. Sekarang ada berita bahwasanya Nabi dan dimimpikan ya Allah akan masuk kota Mekah melaksanakan umrah. Maka berjalan bersama lebih kurang 1.500 orang sahabat Nabi, semuanya pakai ihram di Bir Ali sana. Tetapi sesampainya di Hudaybiyah, beberapa kilometer sebelum masuk Mekah, itu salah satu miqat. Orang Quraisy mengetahui Nabi akan masuk Mekah untuk mengerjakan umrah. Maka mereka larang, enggak boleh. Padahal tidak ada hak bagi orang Quraisy untuk mencegah sahabat juga untuk masuk Mekah. Bebas untuk masuk Mekah siapa saja boleh, Tapi karena kedengkian mereka dilarang. Maka Nabi SAW kirim utusan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk kota Mekah untuk bermusyawarah dengan orang Quraisy bahwasanya kami datang bukan untuk berperang, hanya untuk mengerjakan umrah, sudah selesai, itu saja. Dan ini kita tidak membawa peralatan perang, hanya membawa pedang saja. Pedang itu memang sudah kebiasaan orang-orang sana, orang Mekah membawa pedang dalam perjalanan tersebut. Kalau untuk perang dibawa macam-macam peralatan tadi. Diutus Utsman bin Affan, satu pribadi yang lain, sehingga terdengar berita Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Para sahabat pun akhirnya marah. Mereka baiat di bawah pohon tersebut untuk siap menembus darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang Quraisy malah ketakutan. Kita siap mati. Kita serang aja walaupun cuma 1.500, kita serang orang Mekah ini semua. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itu tekadnya para sahabat dan mereka siap baiat untuk siap setia mengorbankan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi?
semangatnya mereka tadi untuk masuk umroh, dia halang. Ternyata disuruh pulang lagi. Mungkin seperti bapak-bapak juga sudah semangat mau 4 bulan, 40 hari. Ternyata disuruh pulang dan sebagainya. Berapa tuh? Ini persiapan tenda-tenda saja sudah berapa? 100 juta yang kita korbankan. Tapi ini pelajaran besar. Akhirnya kaum Quraisy merasa ketakutan akan diserang oleh kaum muslimin. Maka mereka ngirim utusan untuk berdamai. Jangan terjadi peperangan di antara kita. Isi perdamaian tersebut, pertama, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Selama 10 tidak ada peperangan. Yang kedua, kalau ada orang-orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah yang masuk Mekah, nggak apa-apa dikembalikan. Biar tinggal di Mekah sana. Nabi SAW terima itu perjanjian. Terima itu perjanjian. Sahabat mangkal hatinya nih. Untuk menerima itu perjanjian. Sehingga Umar katakan, ya Rasulullah, bukankah engkau Nabi? Ya saya Nabi. Bukankah agama kita ini hak? Ya hak. Tapi kenapa diterima perjanjian yang miring sebelah ini? Nabi katakan, wahai Umar, saya Rasul. Saya Rasul. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Datang lagi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah dia itu Rasul? Ya dia Rasul. Bukankah agama kita hak? Iya. Tapi kenapa kita mengalah dalam hal ini? Kata Abu Bakar, wahai Umar, dia itu Nabi. Dia itu Nabi. Taat saja. Taat saja. Terima saja. Akhirnya Abu Bakar, Umar pun akhirnya terima, dan juga sahabat Nabi yang lain. Tanda tangan perjanjian. Bahkan dalam perjanjian tadi tulisan Muhammad bin Abdullah saja, nggak boleh tuh Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali tulis Muhammad Rasulullah, mereka nggak mau, Muhammad bin Abdullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka setelah selesai tadi nggak boleh masuk Mekah, nanti tahun depan boleh masuk. Sekarang nggak dikasih visa, dikasih visanya kapan? Tahun depan. Berapa hari? 3 hari saja. Nabi terima. Nah, suruh pulang. Tapi sekarang sudah pakai kain ihram, bagaimana? Maka Nabi perintahkan kepada sahabat untuk tahallul ihsar namanya. Sembelihan, gundur rambut, sudah pulang. Lepas baju, ganti baju biasa. Ketika para sahabat Nabi diperintahkan untuk melepaskan ihram mereka tadi, ganti dengan baju biasa, nggak ada satu orang sahabat Nabi yang melaksanakannya. Nggak ada yang melaksanakan. Nabi kecewa betul. Nabi kecewa kenapa kok sahabat yang aku bina sudah lama, ternyata hari ini sahabat tidak taat. Tadinya mereka sudah korbankan hartanya, dirinya untuk Rasulullah, tapi sekarang disuruh untuk menyembelih sembelihan mereka dan menggundur rambut, nggak ada yang mau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi pun akhirnya masuk ke kemah istrinya. Nabi waktu itu pergi bersama dengan salah satu istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi kata, celaka sekarang sahabatku, nggak ada lagi yang taat kepadaku, nggak ada lagi yang mau taat kepada aku. Maka begitulah peran istri, Pak. Kadang-kadang ada masa tertentu yang kita tuh membutuhkan memang ketegaran daripada istri kita. Laki-lakinya kadang-kadang kerjanya fokus ke depan saja. Kalau perempuan banyak kiri kanan dan sebagainya. Makanya kalau laki-laki di pasar itu matanya ke depan saja. Kalau perempuan kiri kanan dan sebagainya. Laki-laki fokus kerja gitu. Kalau perempuan enggak, gendong anak, masak, nyuci piring dan sebagainya. Jadi perempuan ini kerjanya banyak. Maka Ummu Salamah katakan, ya Rasulullah, itu sahabatmu bukan mereka enggak taat kepadamu, tidak. Tapi perasaan mereka, engkau beritakan akan masuk kota Mekah, dalam mimpi tadi. Mereka semangat, sudah 6 tahun gak ke Mekah, sekarang ternyata dicekal, dilarang. Bahkan perjanjian yang miring sebelah tadi, miring sebelah, ya ada orang Mekah masuk ke Madinah harus kembalikan. Yang orang Madinah ke Mekah nggak usah yang orang Mekah ke Madinah tidak usah dikembalikan. Macam-macam berat. Nah, ya Rasulullah, jadi waktu itu pengorbanan nyawa nggak jadi perang. Sahabat sudah siap perang. Angkat pedang, tebas. Jadi berkelahi itu adalah pengorbanan daripada diri, Pak. Tapi sekarang nggak disuruh perang, suruh ganti baju, cukur rambut dan sembelihan tadi. Tapi sahabat Nabi nggak ada yang mengerjakan satu orang pun juga. Maka Nabi katakan, celaka sahabatku sekarang, celaka sahabatku. Hadirin peran seorang istri, dia katakan, ya Rasulullah, sebenarnya para sahabat itu bukan berarti nggak taat sama kamu, enggak. Tapi jazbah mereka,
semangat mereka untuk masuk Mekah karena sudah lama nggak masuk, sudah 6 tahun. Begitu pula perjanjian yang miring sebelah tadi membuat mereka tuh ya Rasul, perasaan mereka betul-betul terkoyak-koyak, koyak-koyak. Perasaan mereka disakiti, hartanya enggak, dirinya enggak, tapi yang disakiti apa? Perasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ya Rasulullah, istilahnya Ummu Salamah katakan dengan kesemangatan mereka. Nah, jadi makanya agama itu jangan dikerjakan karena jazbah, karena kesemangatan. Agama itu adalah ketaatan. Jangan sampai karena semangat keluar, enggak semangat lemas nanti. Sahabat katakan bayana Rasulullah SAW al-sami wa ta'ah fil ausri wal yusur fil mansyati wal maghar wal athn alaina. Kami bayat untuk taat pada Nabi senantiasa dalam 3 perkara. Fil ausri wal yusur, dalam keadaan kaya ataupun miskin taat. Wa fil mansyati wal maghar, dalam keadaan sehat badan, masih muda ataupun dalam keadaan sudah lemah, sudah agak tua. Yang ketiga, wa ala athn alaina, ketika orang lain diutamakan atas diri kami. Pengorbanan para sahabat Nabi siap korban tersebut. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Salamah katakan, ya Rasulullah, mereka itu begitu jazbah semangat untuk masuk Mekah sebagaimana kau ilhankan tadi, tapi ternyata dicekal. Jadi mereka jazbahnya betul-betul terkoyak-koyak. Nah sekarang karena jazbahnya korban tadi, seakan-akan telinga mereka sekarang tuli ya Rasulullah. Telinga yang sahabat itu adalah tuli. Biasa istri kita kalau sedang marah-marah itu kan dinasihati nggak mempan dia. Jangan nasihatinya, marah mungkin. Biasa begitu dia. Maka ya Rasulullah, orang yang tuli ini nggak bisa diberi kepahaman dengan ucapan, tapi hanya diberi kepahaman dengan amalan. Orang yang tuli kita bayan 2 jam, ngerti nggak? Nggak ngerti. Tulinya bukan berarti telinganya tuli, enggak. Perasaan mereka ada juga semangatan mau masuk tadi menyebabkan adanya ucapan Rasul seakan-akan mereka nggak dengar. Sebagaimana Utsman bin Affan ketika Nabi meninggal dunia, Utsman duduk. Umar assalamualaikum, waalaikumsalam, mengucapkan salam. Tapi Utsman bin Affan enggak menjawab salam, kecewa Sayyidina Umar, datang pada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya tadi ucapkan salam sama Utsman tapi dia enggak menjawab. Kecewa betul, kenapa kau teman enggak menjawab? Panggil Utsman, betul enggak tadi saudara kamu Umar mengucapkan salam kamu enggak jawab? Hah, kapan? Dia enggak mengucapkan salam sama saya. Umar mengucapkan salam, Pak. Tapi begitu sedihnya waktu itu perasaan Utsman bin Affan meninggalnya Nabi, sehingga jazbahnya menyebabkan apa yang dikatakan oleh orang seakan-akan telinganya tuli. Maka orang yang tuli nggak bisa diberi kepahaman dengan kata-kata, hanya dengan apa? Dengan amalan. Sekarang ya Rasulullah, nggak usah banyak bicara. Keluar daripada kemahku sekarang, ambil sembelihan kamu, kemudian panggil tukang cukur untuk mengundur rambutmu. Maka Nabi kerjakan, sembelih itu sembelihan, panggil tukang cukur, gundul bareng. Begitu sahabat Nabi melihat Nabi mengamalkan demikian, sehingga mereka jazbahnya naik lagi untuk mengamalkan perintah Nabi. Nah, sehingga masing-masing nyembelih sembelihan mereka dan saling menggundul satu sama lain. Begitu semangatnya menggundul sampai banyak yang terkelupas kepala mereka. Begitu semangatnya. Seakan-akan sekarang mereka menjadi buta sekarang. Kalau tadi menjadi orang tuli, sekarang menjadi orang buta. Jadi memang jazbah itu membuat kita sering tuli atau membuat kita sering buta. Maka agama jangan kita gandengkan dengan kesemangatan, Ini perintah Allah atau tidak? Baik. Hadirin Allah, maka sahabat Nabi pun sudah tunduk. Ganti bajunya, enggak jadi umrah. Tahun depan baru dikasih 3 hari umrah. Ketika pulang, itu perasaan sahabat Nabi enggak enak betul. Tidak enak, enggak jadi masuk Mekah perasaan itu. Tapi aneh. Ketika pulang di perjalanan dari Mekah ke Madinah, turun firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan pembukaan yang besar kepada kalian, memberikan kemenangan yang besar. Maka saya bertanya, apakah ini kemenangan? Kemenangan apaan? Kita harus pulang. Sudah nggak jadi umroh lagi. Apa ini kemenangan? Maka Nabi kata itu kemenangan. Abu Bakar juga kata itu adalah kemenangan. Jadi apa kan kalau perasaan kita kemenangan itu kalau kita sudah bisa masuk Mekah, selesai melaksanakan umrah. Tapi kemenangan tadi adalah di saat apa? Siap untuk melaksanakan perintah Nabi kembali tanpa melaksanakan umrah tersebut. Nah, hati Allah Subhanahu wa taala jadi sampai Sayyidina Umar heran, maka ini apa kemenangan? Ya kemenangan kata Nabi, kemenangan.
Inna fatahna laka fathan mubina. Karena hadirin setelah perjanjian tadi 10 tahun nggak ada peperangan, 10 tahun tidak ada peperangan. Maka sahabat Nabi bebas kemana saja untuk bergaul dengan orang tadi, berdagang dan sebagainya tersebut. Sehingga dalam waktu 2 tahun, tahun ke-6 sampai ke-8 Hijrah yang berbondong-bondong masuk Islam banyak sekali. Hadirin yang Allah, kemudian tahun berikutnya tahun ke-7 Hijriah mereka pun melaksanakan umrah 3 hari, umratul qadha, kemudian pulang. Jadi hadirin kemenangan Allah katakan di Quran, Inna fatahna laka fatham mubina, bukan masuk Mekahnya tidak, tapi ketika taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengorbanan teman-teman dalam 2 bulan ini, kawan-kawan masalah korban ini semua. Kita melakukan istimah, tapi ternyata pemerintahan daripada pemerintah kita hentikan. Kita pun musyawarah alat sekali. Tapi masyayikh kita katakan kita taat. Ketaatan kita kepada masyayikh, Kalau masyayikh kita nyuruh enggak taat, kita enggak taat. Tapi kalau masyayikh kita ulul amri minkum adalah orang yang menangani ini kerja kita, maka kita taat kepada keputusan masyayikh kita. Sudah kita mengalah. Kalau kita mengalah tapi dengan semangat tetap kita akan perjuangkan agama, ini dikatakan inna fatahna laka fathan mubina. Karena ada orang tertentu berusaha bagaimana orang tabligh ini menantang daripada peraturan daripada pemerintah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita taat, sudah kita kembali. Tapi jamaah yang sudah dibentuk kita pun berangkatkan. Yang belum sudah ada niat untuk berangkat, jangan enggak jadi berangkat. Walaupun sekarang enggak dibayar hidayah, kita tetap berangkat. Jangan sampai kita enggak jadi berangkat. Kalau enggak jadi berangkat bahaya. Dulu di Kalimantan Tengah ada pertemuan, satu orang daftar 40 hari dia. Ketika hari hanya nggak jadi berangkat karena diminta untuk nyopir mobil box untuk mengampas, nggak jadi keluar. Akhirnya apa? Ngampas dia nabrak sepeda orang, meninggal. 40 hari masuk penjara akhirnya. Kadang-kadang nggak jadi keluar 40 hari, masuk penjara 40 hari. Iya. Waktu saya belajar di Mesir dulu, kita kenal dakwah ini di Mesir. Ada 4 orang Mesir pergi 4 bulan. 2 bulan berjalan terjadi goncangan. Di Mesir itu kalau ada goncangan kepada anti pemerintah, semua orang berjenggot tangkapin dulu. Ditangkapin berjenggot ditangkapin dulu. Tapi nanti diseleksi oleh polisi. Yang hafal 6 sifat dilepas. Yang enggak hafal 6 sifat ditahan. Tapi karena banyaknya waktu itu yang ditangkapin, hadirin Allah, maka 4 orang ini ketika dia berangkat 2 bulan kemudian ada goncangan tadi. Di Pakistan mereka berbeda pendapat, bagaimana nih? Kita harus pulang. Yang lain katakan jangan, tetap kita, Allah jaga keluarga kita. Yang 2 jangan, nanti keluarga kita terganggu dan sebagainya, kita pulang saja. Hanya 2 orang ngotot pulang, 2 orang terus 4 bulan. Ketika pulang dari 2 bulan, masih 2 bulan lagi, ditahan polisi, lihat ini pakai jenggot, pulang dari luar negeri, langsung ditahan. Dan begitu banyaknya tadi yang ditahan tadi, sampai polisi lupa menanya 6 sifat tadi. Yang tadi selesai 4 bulan, pulang selesai 4 bulan, di waktu yang sama dia ini keluar dari penjara. Jadi karena nggak menyempurnakan 2 bulan, masuk penjara 2 bulan. Bagaimana Pak? Jadi jangan sampai kita nggak jadi berangkat, tetap kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang Allah, jadi ketaatan kita kepada masyayikh kita ini perlu dalam ini kerja dakwah. Jangan sampai emosi kita tadi, kesemangatan kita menghalang kita untuk melaksanakan perintah Nabi, perintah Allah dan juga perintah daripada para masyayikh kita tersebut. Bersedia insyaallah. Maka hadirin yang paling berat dalam dakwah adalah korban perasaan. Apa korban? Perasaan. Kalau dari perasaan ke harta diri itu mudah saja, tapi yang berat adalah perasaan tersebut. Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, apakah ada hari yang paling berat daripada hari Uhud? Hari Uhud itu masalah Nabi tercebur ke dalam lubang yang digali kaum Quraisy. Kemudian dipukul lagi dengan pedang tadi sampai terluka kepala Nabi SAW. Paman beliau juga banyak pengorbanan, 70 orang sahabat Nabi terbunuh waktu itu, 70 orang terbunuh. Maka hari Uhud itu betul-betul hari paling berat dalam perjuangan. Tapi Aisyah tanya, ya Rasul, apakah ada hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Nabi katakan ada. Apa? Ketika saya pergi ke Taif untuk menjumpai keluarga kamu sana. Jadi setelah berjuang di Mekah 11 tahun, nggak ada yang mau menerima. Maka Nabi mencoba untuk datang ke Taif. Taif ini adalah orang-orang Mekah yang tinggal di Taif. Jadi mereka punya perkebunan yang subur di Taif. Seperti orang Jakarta punya villa-villa di puncak sana. Sebenarnya mereka orang Jakarta, cuma tinggal di
di sana untuk liburan dan sebagainya. Maka Taif itu keluarga Nabi sendiri. Nabi berharap kalau datang kepada keluarga saya akan dibantu nanti. Tetapi sampainya di Taif, apa yang terjadi? Nabi tidak dilukai, hanya kakinya saja yang luka. Badan Nabi tidak. Dan tidak ada yang korban. Tapi Nabi katakan hari Taif lebih berat daripada hari Uhud. Bisa dipaham, Pak? Kenapa hari Uhud yang disakiti badannya Nabi SAW? Tapi di Taif yang disakiti apa? Perasaan Nabi. 3 orang pentolan Quraisy yang di Taif tadi mengatakan apa? Kalau kamu jadi Nabi, udah nggak usah ngomong lagi. Saya nggak mau ngomong lagi dengan kamu sekarang. Yang kedua, apakah Allah tidak mampu mencari Nabi selain kamu? Yang ketiga mengatakan kalau kamu jadi Nabi, kita telanjangin aja Ka'bah, nggak usah dimuliakan lagi. Jadi kata-kata yang membuat perasaan Nabi tersakiti betul-betul. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah sampai ke puncak yang sana tadi, Allah akan muliakan kita. Inna dzalika min azmi umur. Maka hadirin keputusan, enggak apa? Kita taati. Tapi tetap jamaah 4 bulan, 40 hari kita gerakkan. Bahkan alhamdulillah gubernur tadi beritahukan semua masjid-masjid di Sulawesi Selatan dibuka. Adakan pengajian-pengajian umum, doa bersama. Alhamdulillah, karena kita taat, beliau semangat. Jangan ada masjid-masjid yang menutup pintu buat jamaah tablikin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun senang. Jadi kita kembali. Cuma nanti tadi memang diarahkan kita lulus sekaligus gerobokan tadi susah. Kita dibagi oleh mereka 2000 sebagainya. Maka tadi kita musyawarah sudah izin sama dan di Mato dan Rem tadi, silakan diisi dengan bayan tadi. Tapi sampai diarahkan untuk berangkat 2000 orang tersebut. Banyak yang masih di perjalanan dari Banjarmasin, ada 600 orang naik kapal. Besok juga dari Ambon datang lagi sebagainya. Saya bilang kita bawa kemari, nanti kita atur lagi untuk keberangkatan mereka tersebut. Yang jelas hadirin, tidak jadinya kita berangkat nggak sia-sia. Dalam kerja agama ini nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Benar ya Allah. Kalau kita ikhlas, semua dihargai oleh Allah. Dihargai oleh Allah. Satu orang laki-laki dia katakan, saya akan bersedekah nih malam. Saya akan bersedekah dengan ikhlas. Maka malam hari di tengah kegelapan dia bawa duit segepok. Ketemu satu orang, dia kasih, pergi dia. Ternyata ribut orang kampung. Tadi malam katanya ada maling dapat sedekah. Waduh, salah sasaran. Kau bersedekahnya sama maling. Tapi dia katakan, ya Allah terima amalan saya. Mudah-mudahan merubah itu maling. Tapi besok saya mau sedekah lagi. Bawa lagi segepok, ketemu perempuan, langsung kasih itu duit. Enggak tanya nomor HP kamu berapa, enggak. Langsung pulang. Ternyata ribut orang kampung, besoknya pelacur dapat sedekah. Yang dikasih tadi siapa? Pelacur, salah sasaran lagi. Tapi dia bilang, ya Allah besok saya mau sedekah lagi. Bawa lagi segepok uang tadi. Ternyata ketemu laki-laki kasih, dia pergi. Ribut lagi orang kampung. Orang kaya dapat sedekah, Jadi amalan dia tadi salah sasaran. Tapi berkat keikhlasan dia, kata Nabi SAW, ternyata itu maling tadi sejak malam itu nggak pernah lagi jadi maling. Jadi keikhlasan seseorang walaupun nggak kena sasaran, yang mengenakan sasaran tadi apa? Keikhlasan dia tersebut. Sehingga itu orang maling bertobat. Dan itu perempuan yang pelacur tadi ketika mendapatkan sedekah, sejak hari itu dia nggak pernah melacur lagi. Dan orang kaya tadi ketika dia mendapatkan sedekah, dia ambil pelajaran. Akhirnya sejak itu dia pun terus mengorbankan hartanya tadi. Jadi hadirin keikhlasan kita, karena kadang sasaran yang kena, tapi keikhlasan kita akan merubah. Begitu pula hadirin Allah. Dalam agama Allah tidak menuntut selesainya kerjaan. Yang penting kamu kerja, terjun dalam medan kerja. Kalau sekiranya dalam kerja agama nggak selesai, tapi kita niat mau menyelesaikan, nanti Allah berikan gaji yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dunia kalau nggak selesai nggak dibayar gajinya. Kita punya proyek bangun perumahan atau bikin gedung pesantren. Ini biayanya 5M. Setelah dia bikin tadi, ternyata Masya Allah belum selesai pekerjaan dia. Maka karena pekerjaan nggak selesai, gajinya disempurnakan nggak dibayar? Tidak kan? Tapi kerja agama enggak. Yang penting kamu dalam usaha, dalam kerja, nanti walaupun enggak sempurna, Allah akan sempurnakan. Nabi katakan seorang yang ingin menghafal Quran, dia ingin menghafal Quran. Kemudian dia mulai menghafal, meninggal baru 1 juz.
di hari kiamat dibangkitkan bersama dengan hafiz-hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran. Kita niat untuk 4 bulan, bergerak 3 hari, meninggal dunia. Di hari kiamat dibangkitkan orang yang selesai 4 bulan. Kenapa Pak? Sama-sama lahir. Abdullah lahir tanggal 1 Ramadan. Kemudian orang kafir juga 1 Ramadan juga lahirnya. Entah namanya siapa, Petrus kan. Meninggalnya 60 tahun kemudian, sama-sama Ramadan juga. Maka orang kafir yang namanya Petrus tadi masuk nerakanya berapa tahun, Pak? Berapa tahun? Selamanya. Abdullah yang masuk surga tadi di surga berapa tahun? Selamanya. Nanti Petrus dia protes, ya Allah, aku sama lahir dengan dia nih. Setiap tahun saya yang ulang tahun dia selamatan. Matinya pun sama-sama juga. Tapi kenapa saya di neraka selama-lamanya dan dia surga selama-lamanya? Di mana keadilanmu ya Allah? Jadi yang menyebabkan orang kafir termasuk neraka selama-lamanya apanya Pak? Maksiatnya cuma 60 tahun, tapi niatnya ingin kafir itu selama-lamanya. Karena niatnya tadi maka dia masuk neraka selama-lamanya. Abdullah tidak orang beriman, niat beriman terus kan. Meninggal 60 tahun, di hari kiamat dibangkitkan bersama orang yang masuk surga selama-lamanya tersebut. Jadi hadirin Allah, enggak ada sia-sia, termasuk kita datang kemari. Berapa uang tiket yang kita habiskan? Berapa uang tiketnya kita habiskan? Kapal termasuk masyarakat kita Pak. Mereka bukan kita biayai enggak. Mereka dengan uang mereka sendiri. Berat betul. Berapa biaya tersebut? Allah. Tetapi nanti disuruh pulang. Seakan-akan gagal. Tapi dalam pandangan Allah enggak ada yang gagal dalam Islam tersebut. Tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang Allah, kita terus berkorban tadi, semangatan kita buat agama. Yang mau keluar sempurnakan keluarnya tadi. Yang pulang di makam kita. Nanti kita lanjutkan lagi. Keluar 3 hari, 40 hari tempat kita, istri kita itu kita sertakan. Maka kalau ini dakwah yang kita kerjakan, Allah berjanji, Pak, kalau agama kita amalkan dikasih pahala oleh Allah. Maka fadilah amal, fadilah sholat, fadilah puasa, zakat dan haji. Tapi kalau perjuangan, ini fadilah dakwah. Kalau kita beramal dengan agama, dosa kita diampunkan ya Allah. Salat punya pahalanya apa? Tapi dengan dakwah tadi akan datang nusratullah. In tansurullah yansurkum. Jadi untuk supaya dapat ma'iyatullah, ini umat harus membantu agama. Dengan kita membantu agama akan datang nanti nusrah daripada Allah Subhanahu. Dan kerja agama jangan sampai kita kerjakan dengan emosional, tidak, tapi betul-betul dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah, maka kesempatan kita sekarang jangan merasa gagal. Ini gimana? Enggak usah. Kita bersyukur pemerintah kita ini masalah berusaha untuk membantu. Bagi sejak awal diilankan, gubernur membantu, bupati juga membantu, sebagai polisi juga membantu sebagainya. Cuma terjadi goncangan seperti itu. Terjadi goncangan. Kita yang tadi masalah polisi juga semangat betul, bahkan tenda polisi juga. Tapi ada goncangan. Tenda polisi pun dilepaskan dan sebagainya. Jadi untuk menguji kita apakah kerja dakwah ini bergantung dengan makhluk atau tidak. Allahu Akbar. Bergantung dengan makhluk atau tidak. Maka kita buktikan hadirin Allah, saya tetap dalam ini kerja, tidak akan berhenti daripada kerja. Bersedia insyaallah. Maka Allah janjikan in tansurullah yansurkum. Maka dengan kerja dakwah ini juga nanti hidup kita akan diperbaiki oleh Allah. Wa qulu qawlan sayuslih lakum a'malakum. Jadi amal kita akan diperbaiki oleh Allah kalau kita terjun dalam bidang. Bahkan wa yaghfir lakum dzunub, Allah hapuskan semua dosa kita. Untuk kedepannya lagi dengan dakwah, wa may yuti Allahu rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Rasulnya, dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang besar bukan itu berhasil masuk Mekah, tidak. Tapi keberuntungan yang besar adalah saat kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Bersedia insyaallah, Bang. Yang sudah niat tadi 4 bulan siapa? Jangan mundur lagi, jangan mundur. Bahkan yang belum daftarkan namanya lagi. 4 bulan. Termasuk nanti subuh kita akan lanjutkan lagi. Karena tadi Dandim juga mengatur berapa orang 2000 orang kita gerakkan. Yang datang nanti kita berikan arahan. Yang penting jangan sampai Anda berkeliaran sana. Dan kita yakin dengan kerja dakwah tadi wabah penyakit akan dihilangkan oleh Allah SWT. Cuma keyakinan orang saja kepada ini agama masih lemah, Maka kita ingin buktikan bahwa saya dengan kerja agama Allah hilangkan wabah penyakit nanti. Bersedia insyaallah. Siapa yang belum daftar nama sekarang, Pak? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi majma' kita ini oleh pemerintah kita sudah ditutup
atau dipercepat. Jadi ini bukan ditutup atau dibatalkan, tapi dipercepat. Dan kita diberikan tempat di asrama haji. Saya baru habis teleponan sama Dandim. Tadi sebelum maghrib juga saya telepon. Di sana muat hanya 2.000 orang saja. Maka saya minta sama beliau supaya 2.000 itu diantar, dan ada yang di sini itu diberikan nasihat supaya tidak keluyuran. Jadi beliau memberikan kita kesempatan. Jadi Bapak dimohon jangan banyak berjalan keluar, karena kita ini namanya diisolasi. Paham? Nah, kalau kita taati itu, insya Allah maka Allah akan berikan kebaikan. Nah, ini kebaikannya nih, bayang maghrib dikasih izin, zuhur tadi pun dikasih. Artinya kita berikan mereka pandangan supaya jamaah ini namanya diisolasi dan nggak jalan kemana. Tapi kalau nggak ada nasihat, pasti mereka akan jalan, dan itu pun diberikan oleh Pak Dandim. Yang ini doakan. Ini dari Banjarmasin, baru di pelabuhan lagi 600. Saya suruh Danrem dengan Dandim untuk menangani mobilnya. Nah, itulah. Jadi kita banyak-banyak doa di malam hari. Walaupun pemerintah seperti itu, bukan pemerintah kita nggak senang pertemuan kita, beliau sangat senang. Tapi dengan inilah sudah keputusan, ya. Maka kita harus sabar. Mengalah kita ini bukan kalah, tapi untuk menang ke depan. Tapi kalau kita menentang pemerintah, maka kita akan dipandang ini nggak bagus oleh bukan lagi Indonesia tapi dunia. Insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah SWT dan doakan pemerintah, dan doakan supaya virusnya cepat diangkat oleh Allah. Insya Allah. Mari kita sama-sama mendoa, Pak. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه وفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم انزل هدايتك ورحمتك وبركاتك على هذه البلده وسائر المسلمين اللهم استخدم رجالهم اللهم استخدمنا واستخدم رجالهم وشهد بصلاه هذا الدين دعاء لقولي في مشهد المغرب اللهم دي اندونيسيا حكومة وشعبا اللهم دي الرؤساء والوزراء والاغنياء والفقراء اللهم استخدم الشرطه واستخدم الجنود اللهم استخدم جميعا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mobil yang ada mobil di luar itu mobil TNI ataupun polisi, itu semua siap mengantar di dalam wilayah Makassar, terutama untuk yang mau ke mana tadi?